Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa kita sudah memasuki di awal November. Mari kita mempersiapkan diri kita menaikkan pujian, Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada alanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Sungguh indah Tuhan ketika kami menaikkan nyanyian ini, bahwa kami sungguh kagum akan Engkau. Karya-Mu begitu besar dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan terus memimpin sampai sekarang ini. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk OPM yang boleh berjalan sampai hari ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk sharing, renungan, dan juga doa syafaat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Ibu Sulfan bagaimana Tuhan telah campur tangan di dalam kehidupan anaknya yang sempat kena COVID. Dan saat ini kita akan mendengar sharing dari seseorang yang tidak asing lagi bagi kita dan sangat dikenal oleh segala kalangan. Inilah dia, Ibu Cenfa. Halo. Halo. Kenalkan dirimu. Ya, nama saya Cenfa. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur malam hari ini diberi kesempatan untuk bisa sharing di online prayer meeting ini. Ya, saya sejak kecil saya sudah ke gereja karena latar belakang keluarga saya juga adalah orang Kristen. Mulai dari Ama ya. Ama itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dia membawa semua satu keluarga, anak-anak, cucu-cucu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan. Saya masih ingat kalau Ama itu juga dia termasuk orang yang pertama-tama ikut mendirikan gereja Elion ini. Dia orang dari suku Hindua, dari daratan Tiongkok, di Contoh. Dan orang-orang Hindua pada waktu itu di Surabaya, mereka bersekutu bersama, terus mereka akhirnya mendirikan satu gereja, yaitu gereja Hindua, dan sekarang disebut sebagai gereja Elion. Dan saya punya seorang paman yang
Nomor satu, dia adalah Pak Suharji Wijaya. Dia juga orang yang sangat mencintai Tuhan dan selalu mengajak kami sekeluarga peduli akan pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Papa saya, Lukman Wijaya, dia juga orang yang sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan. Setiap kali ada kebutuhan di gereja, Papa itu selalu cerita ya sama Papa, dan Papa itu orangnya selalu support dengan cepat, dan dia juga tidak pernah tunda-tunda waktu. Dia selalu say yes, dan apa itu bilang kalau Papa saya itu termasuk seorang rekan kerja yang sangat baik dan bisa bekerja sama dengan sangat baik dengan dia. Dan saya kalau menceritakan tentang pelayanan ini, saya tidak lupa kepada mereka karena ya karena Ama, Akong, ya, Apa sama Papa itu mereka adalah orang-orang yang memberikan contoh di dalam pelayanan, dan termasuk di dalam hal pendidikan mereka juga sangat peduli, dan mereka juga ikut mendirikan sekolah ini. Kalau suami saya sendiri, dia Robert Samain. Saya punya 2 orang anak, yang besar Jennifer dan yang kedua Philip. Ya, gitu. Oke. Jennifer ini aktif di Indonesia. Apa yang membuat ya, saya mulai pelayanan di sekolah minggu itu tahun 2000. Waktu itu pertama kali saya masih ingat ikut training di Pregolan. Terus dan Komusu sebagai trainernya di sana. Dan saya juga pernah pelayanan dengan Shooter di sana. Ya, mamanya Krisna juga sangat aktif pelayanan di Pregolan di sana. Ya, saya suka dengan pendidikan ini, dan saya ini suka ngomong sama orang juga. Saya pikir kalau pelayanan sekolah minggu ini baik, kita bisa belajar untuk mengajar 1 minggu 1 kali sambil menyalurkan hobi. Tidak usah menjadi seorang full time, tapi seminggu sekali kita bisa mengajar anak-anak sambil menyalurkan hobi saya di dalam pendidikan. tapi paling Saya hobi pendidikan, tapi saya bukan background education. Saya background kan dari production, jadi saya nggak mungkin bisa jadi seorang guru yang full time di sekolah. Jadi melalui ini sekolah minggu saya bisa menyalurkan. tapi saya lihat pakaian Jepang itu memang mengasas. Ya, itu satu kesempatan ya. Pelayanan ini satu kesempatan. Saya kalau menjadi guru sekolah minggu itu yang paling saya ingat ya, karena pembimbing yaitu Page Hantal, juga Pak Hendri Ongko, Bu Fitri sekarang ya. Mereka terus mengatakan bahwa mengajar anak-anak itu adalah kita mengajar anak-anak untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan saya percaya bahwa percaya kepada Tuhan dan punya personal relationship dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dan utama di dalam kehidupan ini. Karena Injil itu adalah satu kabar baik dan itu adalah satu kebenaran. Kalau anak-anak sejak kecil mereka diajar hal yang benar, mereka mulai dididik dengan apa itu kebenaran, mereka mengenal apa itu kebenaran, sampai mereka dewasa pun mereka tidak akan gampang goyah atau ikut arus dunia ini. Saya masih ingat ayat Alkitab itu Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan
Hmm, itu sangat penting. Kita harus mendidik mereka hal yang benar dari kecil itu. Dan menjadi seorang guru itu bukan satu pelayanan yang mudah bagi saya, karena kita bukan cuma mengajar, ya, tapi kita harus mendoakan anak-anak dan kita juga harus bisa memperhatikan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bukan cuma mengajar seminggu sekali, tapi kita juga harus mengembalakan. Terus kira-kira saya lihat di Jepang itu yang lain. Kira-kira sampai juga ke pengurus yang antara guru sekolah minggu dan pengurus saya. Itu kira-kira berapa? Eh, Kalau pelayanan ya kita yang penting itu kita apa komitmen ya. Jadi dan kalau dikatakan berat mana ya sama-sama harus memberikan waktu itu yang tidak mudah. Tapi saya bersyukur ya saya mempunyai seorang suami yang dia yang sabar, dia juga memperhatikan keluarga kami. Suami saya itu orangnya pandai. Ya, setiap kali kami diskusi dan menceritakan masalah apapun, suami saya bisa ngerti dan tidak perlu menceritakan, menjelaskan panjang-panjang. Karena kalau kita di gereja, biasakan pelayanan juga pasti banyak masalah. Saya selalu bilang, selalu cerita, dan dia bisa nangkep meskipun saya nggak bisa cerita dia panjang-panjang. Karena dia bisa ini ya, bisa diajak tukar pikiran dengan enak dan orangnya nggak gampang emosi. Dan saya sangat bersyukur karena dia itu percaya sama saya dan juga memberikan kebebasan saya untuk melayani. Sehingga saya juga bisa bekerja dengan enak. Kami saling percaya dan saling menghargai. Kira-kira apa tantangan yang terberat mengingat Jepang aktif melayani gereja, keluarga, maupun di pekerjaan? Tantangan saya yang paling berat itu pasti bagi waktu ya. Bagi waktu dan kita harus memberikan perhatian kepada setiap tugas dan tanggung jawab kita itu semua kita harus memperhatikan. Saya selalu mengingatkan diri saya, ya meskipun banyak sekali tugas, saya selalu mengingatkan untuk memberikan prioritas terhadap keluarga saya terutama. Saya sejak kecil, anak-anak saya selalu mendidik mereka untuk belajar mandiri dan mereka berani. Dan saya selalu punya komunikasi yang baik dengan mereka, supaya anak-anak itu bisa ngerti papa mama dan saya juga bisa ngerti mereka. Jadi kalau mereka dari kecil dididik untuk mandiri, jadi semakin mereka dewasa, kita bisa mengerjakan tugas kita masing-masing dengan baik. Nah, mengajar anak-anak untuk cerita apa yang jadi pemikiran mereka dan juga apa yang jadi pemikiran papa mama itu mereka nggak mudah. Kita seringkali kan beda pendapat, tapi kita belajar untuk saya selalu mengajak mereka untuk sehati sepikiran dan ini tidak boleh semaunya sendiri. Jadi mereka kalau berdebat, anak-anak itu pintar ya, pandai. Anak-anak kecil itu pandai sekali. Kalau kita ngajar ke mereka, mereka pasti lebih memperhatikan kita dan mereka bisa jawab semua apa yang kita omongkan sama mereka. Sebagai orang tua, kita harus berusaha keras, nggak boleh gampang menyerah, tapi harus memberikan pengetahuan dan dasar yang benar. Nah, yang penting juga harus banyak berdoa. Kira-kira saran untuk jemaat, untuk siapa yang mendengar acara ini, kira-kira apa saran, apa pesan? Kalau saya berpesan ya supaya
kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, kita sudah ditebus Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Karena saya melihat kalau saya flashback kembali, pelayanan itu adalah satu ungkapan syukur kita. Jadi kita bukan satu kewajiban, tapi rasa syukur yang kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, pelayanan juga baik bagi kita, karena saya melihat anak-anak yang sudah dari kecil melayani Tuhan, apalagi mereka dari kecil sudah terbiasa di gereja melayani, mereka itu berlatih satu latihan untuk disiplin diri dan mengembangkan diri sendiri, dan mereka juga belajar untuk berhubungan dengan orang lain dan mendorong anak-anak melayani. Ya, Seringkali kita paham pelayanan tapi itu cenderung menjadi contoh anak-anak melayani kan. Semoga yang mendengar mendorong anak-anak melayani karena menjadi contoh. ya. Oke, thank you. Kita akan mau mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar sharing dari Ibu Chen Fang yang sangat bagus sekali, di mana dia bisa tetap setia melayani Tuhan pada saat ini karena juga teladan dari keluarga besarnya, mulai dari ama atau nenek dan engkong maupun kakek, serta dari papa mama dan juga dari umnya, membawa dia itu bisa sampai hari ini terus boleh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Saya ingat di dalam ayat Alkitab sebagai respon untuk sharingnya, yaitu di 1 Timotius pasal 1 ayat 12, berbunyi demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Di sini Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena dua hal. Yang pertama, Tuhan telah memberikan kesetiaan kepada Paulus di dalam melayani Tuhan. Ayat 12a. Di situ kita bisa melihat ayat 12a. Di situ dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Bapak Ibu, kesetiaan itu membutuhkan komitmen tinggi. Tidak mudah menjalani kesetiaan, apalagi melayani Tuhan sampai akhir hidup. Tetapi Paulus di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan memberikan kesetiaan buat dia, sehingga dia bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Paulus di dalam duri dalam daging, dia tetap bisa melayani Tuhan, sehingga dia memberikan contoh buat Timotius, dan dia mendefinisikan dalam hidupnya, dan dia berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti di dalam seluruh kehidupannya, hidupnya untuk Tuhan, kesetiaannya untuk melayani Tuhan, dan Tuhan menganggap dia setia karena Tuhan memberikan kesetiaan buat Paulus. Dan kehidupan yang dijalani oleh Paulus adalah melayani Tuhan, karena Kristus sudah merancangkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, James Hudson Taylor, seorang penginjil di China pada abad 19, mendedikasikan hidupnya untuk mengabarkan Injil ke China. Meskipun dia kehilangan istri dan dua orang anaknya, serta banyak misionari yang melayani bersama, dia tidak pernah membiarkannya menjadi penghalang, karena dia percaya cara terbaik untuk memakai hidupnya adalah memberikannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam kehidupannya, seumur hidupnya, dia melayani Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah tetap setia melayani Tuhan? Kemudian yang kedua, kita melihat Paulus mengucap syukur kepada Kristus karena Tuhan mempercayakan pelayanan kepadanya. Paulus menyadari kehidupan sebelum mengenal Tuhan. Dia seorang penganiaya, dia seorang yang berdosa, bahkan dia seorang yang tidak layak. Tetapi Tuhan memilih dia dan mempercayakan pelayanan buat dia. Satu hak istimewa bagi Paulus, dia boleh melayani Tuhan. Saudara, kita bisa melayani Tuhan, Tuhan mempercayakan pelayanan itu karena Tuhan memilih
syukur yang terus-menerus yang perlu kita ucapkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah menjadi teladan di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di sini dikatakan kita bisa melayani Tuhan, bisa menjadi anak-anak Tuhan, bisa sampai hari ini tetap melayani Tuhan, itu karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mempercayakan satu pelayanan buat kita. Jadi Bapak Ibu bisa ada sampai hari ini, bisa sampai detik ini terus menerus melayani Tuhan di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kelemahan. Itu karena apa? Karena Tuhan memilih Bapak Ibu dan mempercayakan pelayanan buat Bapak Ibu. Kita lihat ada seorang yang bernama Nick Vujicic, seorang yang terkenal berkebangsaan Australia. Dia mengalami sindrom tetra amelia, sebuah sindrom yang sangat langka yang punya karakteristik tanpa lengan dan tanpa kaki. Dia lahir pada tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia, dan dia tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Ketika dia lahir dalam keadaan cacat, ayah dan ibunya dengan sehati mendidik anak ini sehingga sampai besar, dan terus Tuhan pakai menjadi berkat. Dia menjadi pembicara di mana-mana. Dia bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Dia terus Tuhan pakai di dalam melayani Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan pelayanan buat kita. Tadi Lause Cenfang atau Ibu Cenfang, di mana kita boleh melihat bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan, bisa sampai hari ini keluarganya juga ikut melayani, termasuk anaknya. Bahkan anak juga boleh belajar dari dia melayani. Satu kesempatan, satu ucapan syukur yang sudah Tuhan percayakan buat dia. Dan kepada kita, setiap kita, saya dan saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sampai hari ini, mungkin Bapak Ibu merasa lelah, jenuh, atau bahkan ada yang malas untuk melayani Tuhan. Mari kita kembali lagi, semangat kembali. Seperti Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan satu pelayanan buat kita. Bahkan boleh ada sampai hari ini Tuhan memberikan kesetiaan buat kita boleh melayani. Kita boleh menjadi contoh dan teladan kepada orang lain, khususnya untuk Timotius zaman now, kepada generasi berikutnya, melalui perkataan kita, melalui cara melayani, melalui tingkah laku perbuatan kita, melalui pekerjaan kita, melalui apapun yang kita lakukan. Mari kita menjadi contoh pelayanan buat generasi-generasi yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah melayani Tuhan, menjadi orang Kristen yang hanya datang ibadah hari Minggu kemudian pulang tanpa melayani sampai hari ini, mari ambillah pelayanan untuk Tuhan. Melayani bukan karena kita ingin, tetapi karena Tuhan sudah melayani kita. Tuhan yang sudah berkorban buat kita, Dia jadi contoh yang memilih kita untuk melayani. Mari gunakan kesempatan untuk melayani. Kesempatan tidak banyak, karena kesempatan itu singkat. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, mari kita pakai kesempatan untuk melayani Tuhan, menunjukkan kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sudah mati di atas kayu salib demi menebus kita. Kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, yang belum melayani, mari kita melayani Tuhan. Tetapi yang sudah melayani, mari kita tetap setia melayani Tuhan sampai Kristus menjemput kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Ya, kita baru saja mendengarkan benar firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Tarmina. Sekarang tiba saja bagi kita untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat yang akan saya pimpin. Mari yang pertama-tama jemaat di rumah, mari kita berdoa untuk Ibu Cenfang, untuk suami, dan untuk kedua anak. Untuk pokok doa yang pertama ini saya akan pimpin.
Tuhan, saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Jenfang di dalam segala kesibukan, tanggung jawab yang boleh dipercayakan kepada dia di dalam pekerjaan, sebagai istri, sebagai mama, juga mengambil pelayanan di gereja sebagai guru sekolah minggu, bahkan mengurus. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh sertai, pimpin secara khusus. Tuhan kasih hikmat, kebijaksanaan di dalam pengaturan waktu, supaya di dalam tanggung jawab yang begitu banyak, Ibu Jenfang boleh tetap mengerjakan semuanya dengan baik, dengan maksimal. Tuhan juga berkati di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, apa yang diperbuatnya sungguh boleh membawa keberhasilan, mendatangkan keberhasilan. Juga berdoa juga untuk suami, Tuhan yang boleh pimpin, untuk Pak Hakim, Tuhan yang boleh berkati di dalam pekerjaan juga. Dan berdoa untuk Jennifer yang kuliah di US, Tuhan pun yang juga jaga, lindungi di dalam pergaulan, di dalam studinya, Tuhan pun yang boleh sertai. Itu juga dengan pilih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ini. Tuhan sungguh boleh kasih mereka selalu kesetiaan untuk bisa tetap melayani bersama-sama Tuhan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita di dalam persiapan program kerja 2023, supaya Tuhan memimpin dan memberikan kepekaan untuk segenap pengurus dan hamba Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pokok doa yang kedua, minta penginjil Tarmina untuk boleh memimpin dan doa. Bapak, kami menyerahkan untuk persiapan program 2023 ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk segenap pengurus rakyat dan segenap hamba Tuhan Leon Satelit di dalam memikirkan program tersebut. Tuhan berikan hikmat dan Tuhan memberikan kepekaan untuk boleh menangkap isi hati Tuhan, sehingga kami boleh menuangkan di dalam program tersebut dan boleh membawa jemaat untuk lebih bertumbuh dewasa, mengasihi Kristus secara dewasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan untuk persiapan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu di dalam Satelit, supaya Tuhan memberikan hikmat, memberkati dan memakai di dalam melayani secara khusus sungguh boleh menjadi teladan yang baik, yang menggembalakan setiap anak-anak yang dipercayakan. Juga kita juga doakan untuk setiap murid-muridnya sendiri, bahkan mungkin itu anak-anak kita yang dipercayakan untuk boleh digembalakan. Kita berdoa supaya anak-anak sejak kecil hatinya boleh dibukakan untuk boleh mengenal Tuhan, bahkan boleh memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, untuk pokok doa yang ketiga ini minta Ibu Jenfang dapat memimpin dia untuk guru-guru SN dalam pelayanan, juga untuk setiap murid supaya hatinya boleh dibukakan oleh Roh Kudus untuk boleh mengenal Tuhan sejak kecil. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu di Gereja Elion Satelit ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap mereka yang setia melayani Tuhan. Mereka ada yang sudah lama melayani Tuhan, dan mereka juga ada yang baru join di dalam pelayanan sekolah minggu ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan mereka badan yang sehat, tubuh yang sehat, dan Engkau juga berkati setiap keluarga mereka masing-masing. Berikan pada mereka hikmat, juga kepandaian, ketekunan di dalam belajar firman-Mu, agar masing-masing guru, kami semua boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami sendiri boleh mengasihi Tuhan secara pribadi sebelum kami melayani Engkau. Kami berdoa ya Tuhan supaya pelayanan masing-masing guru ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami ini. Tuhan menyertai mereka satu persatu. Sejak kecil mereka sudah diantarkan oleh papa mamanya untuk ke gereja ini, supaya tidak ada satupun Tuhan dari mereka yang terhilang, tapi mereka boleh sungguh-sungguh menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh setia mengikut Tuhan sampai mereka tua, sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pakailah gerejamu untuk mengabarkan
Injil firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari pokok doa yang selanjutnya kita berdoa untuk setiap diri kita yang mungkin sebagai orang tua, sebagai kakek nenek yang yang membawa anak-anak, yang membawa cucu kita di sekolah minggu. Kita boleh bekerja sama dengan gereja untuk sungguh boleh mendidik anak-anak di dalam mengaplikasikan firman Tuhan di dalam rumah. Mari untuk hal ini saya pimpin di dalam doa. Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk diri kami. Entah itu kami sebagai orang tua, sebagai bapak mama, atau kami sebagai kakek nenek. Tuhan, yang kami pun juga memiliki anak, memiliki cucu yang kami pun boleh bawa ke sekolah minggu. Tuhan pun juga pakai kami supaya kami pun juga boleh bekerja sama, juga boleh mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami untuk boleh mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami melepas tangan kami untuk boleh hanya dipercayakan kepada gereja, tetapi sebaliknya ketika anak-anak cucu kami di rumah kami sungguh pun boleh memberitakan Engkau di dalam melalui hidup kami boleh menjadi contoh teladan iman bagi mereka. Tuhan, yang tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi kakek nenek, menjadi papa mama yang boleh menyatakan kasih. Terima kasih Tuhan, ampunkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya ajak kita untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Kita berdoa semua pihak dapat merealisasikan penggunaan produk dalam negeri seperti anjuran Presiden supaya Indonesia pun juga mampu menjadi negara produsen, bukan negara konsumen, guna membangun ekonomi nasional yang mandiri tanpa ketergantungan dengan negara lain. Mari kita berdoa supaya setiap kita sungguh dapat menjadi warga negara yang baik, yang boleh mendukung warga negara kita dalam mencintai produk dalam negeri. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan, tolong kami bisa mendukung bangsa dan negara kami. Seringkali Tuhan kami mudah menghakimi bangsa dan negara kami termasuk produk-produk, tetapi Tuhan tolong mungkin belum sebagus yang lain, tetapi Tuhan tolong saat ini untuk kami boleh belajar mencintai, untuk kami boleh belajar memakai Tuhan, sehingga ketika kami memakainya, ketika kami percaya Tuhan itu boleh membuat produk-produk dalam negeri jauh lebih baik, jauh lebih bagus lagi Tuhan, karena mereka boleh merasa dihargai Tuhan sebagai produsen, sebagai produksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap jemaat-Mu Tuhan mungkin yang memiliki usaha di dalam negeri apapun Tuhan, yang juga tolong mereka supaya mereka pun juga boleh memiliki semangat Tuhan untuk boleh tetap menghasilkan produk-produk berkualitas di dalam negeri juga. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat untuk mengatasi perubahan iklim politik yang tidak menentu, agar Indonesia tidak sampai mengalami lonjakan inflasi, nilai rupiah tetap stabil dan ekonomi bertumbuh sesuai target. Mari kita berdoa supaya Tuhan boleh sertai pemimpin kita di dalam mengambil setiap kebijakan dan menanggapi setiap hal-hal yang akan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, selanjutnya kami mau berdoa untuk pemimpin kami, Tuhan, pemerintah kami. Indonesia sedang gejolak politik yang tidak menentu, banyak kasus-kasus yang terjadi, Tuhan, bukan hanya politik, tetapi juga ekonomi. Tuhan, pemerintah kami sehingga boleh menstabilisasi supaya mereka sungguh benar-benar mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik, penanganan yang terbaik juga. Terima kasih. Tapi bangsa Indonesia boleh stabil di dalam keadaan yang ada. Tuhan, kami berdoa saat ini. Tuhan, inilah segala seru dan doa kami yang kami bawa kepada Engkau, dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, silakan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti hamba Tuhan akan menelpon Bapak Ibu dan akan mendoakan. Kita
kita selesai. Sampai jumpa pada